Halo, selamat datang di Sekolah Online Teknik Otomotif. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang mean effective pressure atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan tekanan efektif rata-rata. Istilah tekanan efektif rata-rata digunakan karena pada saat penghitungan dalam sebuah engine yang menggunakan piston dan silinder, tekanan perlahan-lahan berubah pada saat proses pembakaran khususnya. Tekanan berubah pada saat piston bergerak dari titik mati atas menuju ke titik mati bawah. Ini terjadi karena perubahan volume yang berada di bagian atas piston. Dan sebelumnya, jika Anda ingin mempelajari tentang hal ini, alangkah baiknya Anda memeriksa atau menonton terlebih dahulu penjelasan mengenai motor Otto beserta siklusnya atau gasoline engine dan juga motor diesel atau diesel engine dari channel kami Sekolah Online Teknik Otomotif sebelum Anda mempelajari tentang mean effective pressure agar lebih memahami hal ini. Oke, di sini telah saya gambarkan diagram sederhana setiap proses dalam siklus Otto maupun siklus diesel. Yang pertama jelas ada induction atau langkah hisap, compression atau langkah kompresi, dan yang ketiga ada combustion atau langkah usaha, dan exhaust atau langkah buang. Oke, kita langsung saja penjelasan mengenai mean effective pressure. Apa yang dimaksud dengan mean effective pressure? Kita lihat pada gambar yang sebelah kanan, ini adalah sebuah piston dan juga silindernya pada saat proses combustion atau proses pembakaran. Yang mana tentu saja di bagian atas piston ini tidak ada lubang menuju ke luar atau sistem tertutup pada saat proses ini. Nah, pada saat proses ini, misalnya pada engine yang engine Otto, pada saat pembakaran tentu saja dengan volume yang kecil akibat pergerakan piston dari titik mati bawah ke titik mati atas, yang mana sebelumnya ini adalah proses kompresi, maka tekanan di bagian atas piston itu akan semakin membesar seiring dengan mengecilnya volume yang berada di atas piston. Dan pada saat pembakaran, busi itu memercikan bunga api sehingga pembakaran terjadi di bagian atas piston, dan ini akan lebih meningkatkan tekanan yang ada di bagian atas piston. Nah, selanjutnya pada saat proses combustion atau usaha setelah proses pembakaran, yang mana ini memiliki tekanan yang besar, dan ini adalah tekanan maksimum yang terjadi pada saat proses pembakaran. Sedangkan pada saat piston bergerak selanjutnya dari titik mati atas menuju ke dekat titik mati bawah, tekanan semakin mengecil akibat berubahnya volume dari volume yang kecil menuju volume yang besar. Ini jelas seperti yang telah saya singgung sebelumnya bahwa tekanan berbanding terbalik dengan volume. Tekanan semakin mengecil karena volume yang semakin membesar. Kita lihat tanda panah di sini saya gambarkan semakin pendek, yang mana ini menunjukkan tekanan yang semakin kecil akibat perubahan volume. Nah, istilah mean effective pressure atau tekanan efektif rata-rata digunakan untuk penghitungan ataupun analisis lainnya dalam suatu engine menggunakan piston dan silinder, yaitu penghitungan antara tekanan maksimum dengan tekanan minimum, yang mana istilah lainnya nilai tengah antara maksimum dan minimum atau nilai rata-rata antara maksimum dengan minimum, yang mana ini dapat dibayangkan piston ini menerima tekanan rata-rata sepanjang pergerakan dari titik mati atas menuju ke titik mati bawah pada saat proses pembakaran. Tidak hanya pada proses pembakaran, tekanan efektif rata-rata juga terjadi pada ketiga proses yang lainnya atau ketiga langkah yang lainnya, yaitu induction, compression, dan juga exhaust, yang mana ketiga langkah ini merupakan
langkah yang tidak produktif, melainkan beda halnya dengan proses pembakaran, yang mana ini adalah proses produktif atau proses penghasilan daya dari suatu engine. Nah, mean effective pressure juga terjadi seperti yang telah saya singgung sebelumnya pada 3 langkah induction compression exhaust ini, yang mana pada saat langkah hisap, seiring dengan berubahnya volume dari titik mati atas menuju ke titik mati bawah, ini akan menurunkan tekanan di dalam silinder, dan ini merupakan beban pada saat piston bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah, yang mana tekanan di dalamnya akan lebih kecil daripada tekanan atmosfer karena perubahan volume yang sangat cepat akibat pergerakan piston yang sangat cepat juga. Dan ini merupakan beban, sekali lagi ini merupakan beban pada siklus Otto maupun siklus diesel. Dan yang kedua ini adalah langkah compression. Jelas ini merupakan beban yang puncak pada saat langkah-langkah yang dilakukan oleh piston. Langkah kompresi ini adalah perubahan posisi piston dari titik mati bawah ke titik mati atas, yang akan merubah volume dan juga tekanan yang ada di atas piston. Nah, tekanan akan semakin besar, yang mana jelas pada piston di bagian bawah tekanan akan lebih kecil jika dibandingkan dengan piston berada di posisi atas. Maka di sini pula seperti halnya langkah hisap, langkah kompresi juga jelas memiliki tekanan maksimum dan juga minimum yang dapat kita cari tekanan efektif rata-rata pada saat proses ini. Dan yang terakhir, seperti halnya proses sebelumnya, langkah exhaust juga karena terjadinya perubahan volume, sedikitnya ada juga tekanan yang terjadi antara pada saat piston berada di bagian bawah dengan piston yang selanjutnya bergerak menuju ke titik mati atas. Dan ini juga terjadi perubahan tekanan, yang mana pada saat di bawah tekanan lebih rendah jika dibandingkan pada saat tekanan piston berada di posisi atas, karena pergerakan piston pada saat kecepatan yang tinggi mungkin lebih cepat dibandingkan dengan aliran udara yang terjadi pada saat langkah buang atau exhaust. Dan dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa nilai bersih tekanan efektif rata-rata itu kita mendapatkannya karena dengan cara langkah pembakaran atau combustion process atau combustion stroke ini dikurangi dengan ketiga langkah, yaitu induction, compression, dan exhaust. Karena yang 3 ini merupakan langkah yang tidak produktif, sedangkan combustion ini merupakan langkah produktif, maka langkah produktif dikurangi dengan langkah yang tidak produktif, dan kita dapatkan nilai tekanan efektif rata-rata neto dari sebuah atau dari siklus yang terjadi dalam suatu engine, baik engine diesel maupun Otto. Dan sedikit info di sini bahwa mean effective pressure memiliki satuan kilonewton per meter persegi, yang mana kilonewton ini merupakan gaya hasil pembakaran yang terjadi khususnya pada pada proses langkah usaha dibagi dengan meter persegi, yang mana ini merupakan luas penampang piston yang satuannya digunakan satuan meter persegi, yang mana ini merupakan besaran SI atau metrik. Oke, itulah penjelasan mengenai mean effective pressure atau tekanan efektif rata-rata dari sebuah engine.
Dari Sekolah Online Teknik Otomotif, jika Anda memiliki pertanyaan atau saran bagi video ini, silakan isi komentar di bawah. Terima kasih telah menonton.